Oh, sebentar, suaranya sepertinya hanya di telinga kanan saya. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar, Ustaz. Terdengar, oke. Volumenya kecil. Dengar Ustaz. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tu'ti kullana manashkala hatta yufama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasarata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair badiga wa jila mardadihi wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan materi Jurumiyah. Kita buka kitabnya Matan Jurumiyah. Kemarin kita sudah membahas tentang maf'ul bih, kemudian masdar atau kita pakai di bab Jurumiyah dengan judul maf'ul ma'ah atau maf'ul mutlak, kemudian dzaraf zaman dan dzaraf makan, kemudian hal ya. Tamyiznya masih besok insya Allah materinya. Dia ada satu, dua, tiga materi. Ada empat materi. Ini video Ana kurang bagus. Nggak tahu ini webcamnya nggak connect ini ya. Mungkin karena ketika saya nyalakan belum saya colokkan. Jadi nggak berfungsi. Kita mulai dari babul maf'uli bih. Mungkin Akhina Rahman Hadini berkenan untuk membacakan babul maf'uli bih. Silakan. Terlalu besar Baik, sebentar. Ustaz. Nah, ya, sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli bih. Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yaqa'u alaihi al-fi'lu nahwa qawlika darabtu zaidan wa rakibtul farasa. Wa huwa qismani zahirun wa mudmarun. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Mungkin berkenan untuk menerjemahkannya sekalian. Babul maf'ul bih, bab maf'ul bih. Wa huwa bab maf'ul bih adalah al ismul mansubu, isim yang mansub, alladzi yaqa'u alaihi al fi'lu, yang menunjukkan atasnya al fi'lu, fi'il. Ya, kok itu artinya mengenai. Yaqa'u mengenai. Ya, Isim mansub yang mengenai atasnya fi'il, nahwa qaulika, seperti perkataan kamu, darabtu zaidan, aku memukul kepada Zaid, waroki betul farosa, dan aku mengendarai al farosa, kuda. udah Betul, ya. Ustaz. Dari contoh Darabtu Zaidan dan Raqibtul Farosa ini maf'ul bihnya yang mana ini? Darabtu zaidan, maf'ul bihnya zaidan, dan Zaidan rokibul farosa, maf'ul bihnya al farosa. Al Farosa. Ya, jadi maf'ul bih itu secara gampangnya adalah objek kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, nahwu ini adalah isim yang dibaca nasab yang dikenai pekerjaan. Ya kau mengenai alai pada
isim ini apal fi'lu pekerjaan. Jadi dia menjadi sasaran. Ya, kalau kita istilahnya adalah objek, kalau di bahasa Arab istilahnya maf'ul bih. Maf'ul bih. Ada zohir dan mudmar, ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Yang nampak matakot dama zikru, yaitu yang takot dama yang telah lewat zikruhu penyebutannya. Maksudnya adalah ini, dorobtu Zaidan, tadi dibacakan oleh Akhina Rahman Handini, Zaidannya maf'ul bih, al-farosanya juga maf'ul bih. Jadi dorobtu di sini ada kata saya memukul, jadi sayanya itu fa'il, tunya itu fa'il, dorobnya itu adalah fi'ilnya, kemudian Zaidan maf'ul bih atau objeknya. Rokib tuh itu ada saya sebagai fa'ilnya atau tunya itu, rokibnya sebagai fi'il, kemudian al-farosa adalah maf'ul bih. Nah, tadi pagi kita membahas tentang isim yang membutuhkan kepada maf'ul bih atau objek, yaitu dinamakan fi'il muta'addi. Fi'il yang Muta'addi. membutuhkan kepada objek seperti dorobtu ini, memukul, berarti kan butuh sasaran. Mengendarai, butuh sasaran juga. Ada juga ya fi'il yang lazim, yang dia itu tidak membutuhkan eh, maf'ul bih, seperti tidur. Kemudian ada yang membutuhkan, kadang juga tidak, seperti makan, minum. Kadang-kadang dengan cukup kita mengatakan saya telah minum, dengan tanpa menunjukkan apa sasaran yang diminum. Bisa juga kita mengatakan saya telah minum jus, misalnya syaribtu al-asiro, syaribtu al-asiro. Al-asiro di situ menjadi maf'ul bih. Jadi ada fi'il yang lazim tidak butuh kepada maf'ul bih, ada fi'il yang muta'addi yang membutuhkan kepada maf'ul bih, kemudian ada juga fi'il yang kadang lazim, kadang muta'addi. Oke, lanjut fal mutasilu, wal mutmaru ini, wal mutmaru. Wal mudmaru qismani muttafsilun wa munfafsilun. Fal muttafsilu isna asyara wa hiya dorobani wa dorobana wa dorobaka wa dorobaki wa dorobakuma wa dorobakum wa dorobakunna wa dorobahu wa dorobaha wa dorobahuma wa dorobahum wa dorobahunna. Wal munfasilu isna asyara nahwa qaulika iyyaya wa iyyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Ya, mungkin berkenan menerjemahkan lagi dari wal mutmaru kismani. Wal mudmaru qismani, dan yang mudmar, mudmar itu yang apa Ustaz? Yang Berupa sama, domir. yang berupa domir. Iya, Oh, wal mudmaru qismani, dan maf'ul bih yang berupa domir gitu maksudnya. iya begitu. Muttasilun wa munfasilun, yaitu muttasil yang bersambung, wa munfasilun dan yang terpisah. Fal muttasilu maf'ul bih yang bersambung isna asyara ada 12, wahia yaitu dorobani, saya dorobani, saya telah memukul. Dorobani, Doroba. dia laki-laki telah memukul ni kepadaku, atau dia memukulku, dia telah memukulku. Oh, dorobani dia huwa berarti ya Ustaz. Wah, ya. Dorobani dia telah memukulku, wa dorobana dan dia telah memukul kami, wa dorobaka dan dia telah memukulmu, wa dorobaki dan dia telah memukulmu perempuan, wa dorobakuma
dan dia telah memukul kamu berdua, wa dorobakum, dan dia telah memukul kalian, wa dorobakunna, dan dia telah memukul kalian perempuan, wa dorobahu, dan dia telah memukul dia, memukulnya. Iya, dia Nya laki-laki ya Ustaz. laki-laki ya. Wadorobaha, dan dia telah memukulnya perempuan. Wadorobahuma, dan dia telah memukulnya dua. Wadorobahum, dan dia telah memukul mereka. Wadorobahunna, dan dia telah memukul mereka perempuan. Lanjut, wal munfasilunya. Wal munfasilu, dan maf'ul bih yang eh, terpisah. Ithna asyaro, ada 12. Nahwa qaulika, seperti perkataan kamu. Iya ya, hanya kepada saya. Ya, Wa iyana, dan hanya kepada kami. Wa iyaka, dan hanya kepadamu laki-laki. Wa iyaki, dan hanya kepadamu perempuan. Wa iyakuma, dan hanya kepada kamu berdua. Wa iyakum, dan hanya kepada kalian laki-laki. Wa iyakun, dan hanya kepada kalian perempuan. Wa iyahu, dan hanya kepadanya laki-laki. Wa iyaha, dan hanya kepadanya perempuan. Wa iyahuma, dan hanya kepadanya dua. Wa iyahum, dan hanya kepada mereka laki-laki. Wa iyahunna, dan hanya kepada mereka perempuan. inilah contoh dari maf'ul bih. Kalau yang dohir yang nampak jelas seperti ini Zaidan al-Farosa. Kemudian kalau berupa domir, mungkin dari beberapa peserta itu ada yang belum memahami posisi domir yang ketika menjadi sasaran atau objek atau maf'ul bih seperti ini. Dorobani, dia memukul saya. Dorobana, kami, kita. Dorobaka, dorobaki, dan seterusnya. Kemudian ketika terpisah, maka di sini membutuhkan ini huruf iya, iya ya, seperti pada lafadz iya karena butuh yang fungsinya memiliki arti hanya kepada iya ya, hanya kepadaku. Seperti kalimat iya karena butuh hanya kepada engkau lah, nak butuh kami beribadah wa iya ka nasta'in dan hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Nah, jadi fungsi dari munfasil ini menjadi hasr atau terkhusus hanya kepada engkau, hanya kepadaku, hanya kepada kami seperti itu. Nah, kita lanjut kepada tugasnya yang terkait dengan maf'ul bih. Di sini tugasnya adalah satu memberikan menentukan maf'ul bih, kemudian memberikan harokat. Di sini ada Neng Yeni, ini kayaknya sedang sakit, alhamdulillah tetap ikut Zoom. Kemudian ada Ukhtina Siti Aisyah, ini tadi izin hanya menyimak saja. Kemudian ada Akhina Muhammad Malik yang mungkin berkenan untuk nanti ikut menjawab mungkin. Saya kasih contoh yang nomor satu, Syariba al-waladu al-halib biyadihil yumna. Anak itu minum susu dengan tangan kanan. Nah, di sini maf'ul bihnya adalah al-halib, susu. Anak ini sebagai syariba ini sebagai fi'il, kemudian al-waladu sebagai fa'ilnya, kemudian al-halib ini sebagai maf'ul bihnya. Sehingga ketika kita menentukan maf'ul bih, kita harus tahu di mana fi'ilnya dan di mana fa'ilnya, mana fi'il, mana fa'il, kemudian kita baru menentukan maf'ul bihnya. Nah, al-halib ini karena ini isim mufrad, kemudian dia posisinya nasab karena menjadi maf'ul bih, maka tanda nasabnya adalah fathah. Syariba al-waladu al-haliba. Syariba al-waladu
al-haliba. Ini maf'ul bihnya. Sering kami singgung bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab sebagai umdatul kalamnya, sebagai kalimat yang pokoknya itu antara terdiri dari mubtada dan khobar, istilah lainnya jumlah ismiyah atau kalimat yang didahului dengan isim. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah, kalimat yang didahului oleh fi'il. Kalau didahului oleh isim berarti dia mubtada dan khobar. Kalau didahului oleh fi'il maka dia adalah fi'il dan fa'il. Yang isimnya lebih dahulu itu namanya jumlah ismiyah, yang fi'ilnya lebih dahulu itu namanya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah itu artinya kalimat. Dari pesannya akhirnya Muhammad Malik, maaf layar gelap tidak nampak tulisan. Apakah betul seperti itu? Layarnya apakah gelap? Tidak, Terima Ustaz. kasih. Tidak ya. Ustaz. Mungkin di tempatnya akhirnya Muhammad Malik eh, sinyalnya mungkin ya. Kalau kamera saya masih memang gelap ini ya. Karena tadi tidak berfungsi webcamnya. Daripada nanti saya mematikan laptop dulu, nanti kelamaan yang penting suara saya bisa terdengar dengan jelas. Kemudian apa ini share materinya juga bisa dilihat dengan jelas. Nomor 2, mungkin dari peserta di Rohman Handini dulu aja. Silakan nomor 2. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mala'tul ka'sa bil ma'i. Aku memenuhi gelas itu dengan air. Ya, mana maf'ul bihnya mana ya? Maf'ul bihnya al-ka'sa. Al-Ka'sa, ya harokatnya Al-Ka'sa. Kenapa harokatnya fathah? Karena isim mansub kedudukannya sebagai mufrad. Ya, karena isim mansub, isim dinasubkan karena menjadi maf'ul bih dan dia jenisnya adalah isim mufrad. Oke. Kemudian fi'il fa'ilnya yang mana ini? Fi'il fa'ilnya. Fi'ilnya malak. Malak itu ya, mala'a. Mala'a yamla'u mil'an. Artinya memenuhi. Kemudian fa'ilnya Fa'ilnya tu. tuh. Anak. Ta'nya itu sebagai fa'il atau pelakunya. Malak tuh. Malak tuh al-ka'sa. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke ini, nomor 3. Mungkin dari peserta Akhina Syakir Hairun berkenan untuk menjawab nomor 3. Afwan Ustadz masih belum paham. Nyimak dulu aja Ustadz Afwan. Oke, siap. Nyimak dulu. Neng ini mungkin mau menjawab? Sedang tidak memungkinkan, Ustaz. Tidak memungkinkan. Ini berarti Rahman Hadini lagi ini. Aduh. Atau ini nih, Akhina Muhammad Malik gimana? Ini Ukhtina Siti Aisyah ini kelihatannya Ayo yang lain. Akhina Muhammad Malik. Apakah berkenan untuk menjawab? Atau Ukhtina Siti Aisyah berkenan untuk menjawab? Afwan, Ustaz. Belum terlalu paham sama materi itu. Karena sebelumnya saya Oh, izin. belum paham. Ya. Ya, ini Roman Andini. Coba nomor 3, Roman Andini. Ya Ustaz. Borong aja ini. Insya Allah ini memberikan faedah untuk teman-teman semua ini. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhi la tuqaddimil qahwata lis-sighari. Wahai saudaraku, jangan kau suguhkan kopi untuk anak kecil.
Maf'ul bihi-nya yang mana? Maf'ul bihnya al-qahwata. Al-qahwata, ya. Kemudian tanda nasabnya Tanda nasabnya fathah, Ustaz. fathah, alasannya Karena isim mufrad. isim mufrad, ya. Karena isim mufrad tanda nasabnya menggunakan fathah. Kemudian fi'ilnya yang mana ini fi'ilnya? Fi'ilnya tuqaddim. Tuqaddim, ya. La tuqaddim. Jangan kau suguhkan, ini fi'ilnya, kata kerjanya. Kemudian fi'il pasti ada fa'il. Nah, fa'ilnya yang mana? Fa'il dari la tuqaddim. Fa'ilnya anta, Ustaz. Anta, ya. La tuqaddim, fi'il amr itu dalam kondisi masih bentuk awal itu adalah anta, la tuqaddim. Itu aslinya dari tuqaddimu. Jadi fi'il mudhari ini aslinya dari fi'il mudhari, fi'il madinya adalah qaddama, yuqaddimu, qaddama yuqaddimu. Mungkin ada peserta yang tidak masih belum bisa perubahannya. Kita sebutkan fi'il madinya adalah qaddama, telah menyuguhkan. Fi'il mudhari'nya pakai ya, yuqaddimu, sedang menyuguhkan. Nah, untuk dibentuk ke kamu laki-laki itu huruf mudhoro'ah yang depan diganti dengan tak tuqaddimu. Tuqaddimu. Kemudian kalau dirubah menjadi kata kerja perintah tuqaddimu, tinggal huruf akhirnya disukunkan, tuqaddim, suguhkan. Kalau ditambahi la berarti jangan kau suguhkan, la tuqaddim. Akhi la tuqaddim. Akhi la tuqaddim. Nah, ini berarti fi'il la tuqaddim, fa'ilnya apa? Yaitu domir yang tersimpan dalam lafaz la tuqaddim dikira-kirakan anta. Domir yang disimpan dalam lafaz la tuqaddim dikira-kirakan anta. Anta itu artinya adalah kamu laki-laki. Jadi la tuqaddim ini satu paket fi'il plus fa'il. La tuqaddim. Nah, sehingga dalam pembelajaran bahasa Arab itu kita nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Artinya materi yang lalu pasti akan muncul lagi di materi sampai akhir. Bahkan materi-materi yang awal itu adalah poin pentingnya ketika kita belajar untuk memahami bahasa Arab. La tuqaddim. Oke, ini sudah betul. Kemudian yang nomor 4. Lanjut. Mau coba Ustaz. Oh ya, silakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hal aghlaqtat nawafidha qabla an tanama. Apakah kau sudah menutup jendela sebelum tidur? ya. Maf'ul bihnya yang mana? Maf'ul bihnya an-nawafidha. An-nawafidha maf'ul bih, ya betul. Kemudian tanda nasabnya apa berarti di situ? Fathah. Fathah. Kemudian kenapa dia tanda nasabnya menggunakan fathah? Apa tadi? Mufrad ya? Mufrad. An-nawafidha itu Apakah kau bukan? bukan mufrad. Berarti apa berarti? Bukan. Nawafidun, nawafidani, nawafid. Dua orang berarti. Dua orang. Dua jendela kanan dan kiri gitu ya. Kau sudah menutup jendela. Nafidatun ya kalau jendela Ustaz. Nafidatun jendela ya kan. Kalau nawafid berarti apa ya? Dua jendela. Kalau dua jendela nafidatani. Nafidatun. Nawafid Jendela-jendela itu jendela-jendela. Berarti apa ini? banyak. Banyak ya. Jamak. Jadi jamak. Jamak apa berarti di sini? Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Mudzakkar salim. Kalau mudzakkar salim berarti ada wawun nun atau ya nunnya. Ini enggak ada.
Duh, pertanyaannya kalau ke situ tuh sulit Mana mengingat. Sama taksir Ustaz. Jamak mana salim? taksir, ya jamak Oh, taksir. jabat taksir. Dia kan kalau mudzakkar salim tambahannya wawun nun atau ya nun. Kalau muannas salim tambahnya alif dan ta. Nah, ini nafidatun berubah menjadi nawafid. Tidak beraturan di sini kan. Berarti ini adalah jamak taksir. Atau cara menentukan jamak taksir biasanya itu mudahnya adalah ini. Jendela itu adalah benda yang tidak memiliki akal. Benda mati, tidak berakal. Nah, biasanya bentuk jamaknya adalah jamak taksir. Baik, Oh, baik. jendela ini bentuknya kan mufradnya dan kok jamaknya gini kan. Ini jendela berarti ini jamaknya jamak taksir. Kemudian kalau rumusnya bagaimana? Rumusnya banyak sekali. Rumusnya banyak sekali, sulit kita hafalkan. Kalau kita hafalkan, saya kira di kelas jurumiyah ini kesulitan yang paling mudah adalah kita hafalkan langsung. Nafidatun jamaknya nawafid. Ya, dulu kalau di pondok itu langsung ditulis. Karena kalau menghafalkan rumusnya lupa sudah. Mudah dengan menghafalkan langsung kosakatanya. Ya, Afwan bukan alumni pondok, Ustaz. Iya, ya makanya itu. Caranya kita tiru anak-anak pondok kalau belajar apa itu jamak taksir seperti itu. Nah, mungkin ini kan kita sudah tahu. Nah, mungkin bisa dijadikan catatan nafidatun jamak taksirnya adalah nawafid. Langsung ditulis. Baik, Ustaz. Terima kasih. Nah, oke, kita cari bersama-sama. Fiilnya berarti mana ini fiilnya ini? Ini kan maf'ulnya. Kalau fiilnya Akhlak. aghlak ini ya. Aghlako fiil mudhari'nya yughliku. Aghlako yughliku artinya menutup. Aghlako telah menutup. Yughliku sedang menutup. Aghlako. Kemudian fa'ilnya Anta. Kak, anta. anta. Nah, ta Iya. ini ya. Ta ini yang artinya adalah kamu laki-laki. Aghlakta. Kamu laki-laki menutup an-nawafidha jendela-jendela. Kita ke nomor 5. Nomor 5. Akhina Syakir Hairun. Bagaimana? Belum Ustaz, belum. Masih Oh, belum. ya. Masih. Oke, kita ini. Allahumma unsur. Rohman Hadini lagi. Nomor 5. Silakan. Ya, Ustaz. Bismillah. Allahumma Wah, unsuril 300. islama wal muslimina. Ya Allah, berilah kemenangan untuk Islam dan kaum muslimin. Maf'ulnya al-islama, Al-Islamah. Fiilnya fi'ilnya unsur. unsur ya, unsur. Pak Al-Islamah, kenapa dia tanda nasabnya apa? Al-Islamah. Tanda nasabnya fathah, Fathah, alasannya ya, karena isim mufrad. isim mufrad ya. Kemudian unsur fiilnya, fa'ilnya Fa'ilnya adalah eh, fa'ilnya unsur berarti untuk unsur itu anta ya. anta ya, unsur fa'ilnya adalah domir yang tersimpan dalam lafaz unsur dikira-kirakan anta. Seperti itu kodim. Jadi nasoro yang suruh, fi'il mudhari'nya yang suruh. Yang Ya, suruh untuk dirubah ke fi'il amar berarti Unsur. yaknya mudhoro'a dihilangkan. Yaknya mudhoro'a dihilangkan. Kemudian huruf terakhirnya disukun unsur. Nah, karena nunnya ini mati, karena nunnya mati maka perlu yang namanya ini alif ini ya, namanya hamzah wasol.
Terus karena shotnya ini domah, maka juga dibaca domah unsur. Nasoro yang suruh unsur. Unsur itu bentuk asalnya. Berarti aslinya dari tangsur ya. Dari tangsuru. Dari tangsuru artinya kamu menolong. Kemudian taknya hilang, tinggallah menjadi unsur. Yang membedakan unsur dengan tukotim, huruf keduanya ini nun, yang ini huruf keduanya kof. Nah, kofnya ini kan berharokat. Nah, karena berharokat ini huruf mudhoranya masih ada. Berbeda dengan unsur ini huruf keduanya ini mati sehingga huruf mudhoranya juga dibuang. Jadi aslinya tangsur, taknya hilang. Jadilah apa ini namanya? Kalau fiil apa ini namanya? Amrnya Amar. kodim. Nah, kodim nahinya la tu kodim. Kalau ini unsur la tansur. Nah, ketika fiil nahi atau kata kerja larangan, taknya muncul lagi. Kodim, huruf mudhoranya kan hilang. Taknya hilang. Kodim, suguhkan. La tu kodim, jangan kau suguhkan. Taknya muncul lagi. Unsur, huruf taknya hilang. Tapi ketika fi'il nahi muncul lagi. La tansur. Nah, jadi aslinya adalah tansuru, kamu menolong. Ketika fi'il amr, huruf depannya hilang, ya mudhora'ahnya, tak mudhora'ahnya hilang. Kemudian huruf terakhir disukun. Nah, ini kenapa ada alifnya ini? Nah, karena nunnya nggak bisa dibaca, kan sukun. Sehingga butuh bantuan untuk bisa dibaca dengan cara diberikan hamzah, namanya hamzah wasol. Harokatnya apa? Ini tergantung tengahnya ini. Kalau ini domah, ini berarti juga domah. Unsur. La tuqaddim, la tansur. Nah, ini sebenarnya ini di pembelajaran sorof ya, tasrif. Tapi eh, fi'il itu tidak terlepas dari fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian apa itu namanya fi'il amr atau fi'il nahi. Perubahan tasrif. Pernah belajar tasrif sudah ya untuk teman-teman ini. Belajarnya Pernah. sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong ya. Enggak tuntas. Ada kitab tasrif yang mudah sekali kita bisa pelajari biasanya di madrasah atau di pondok dengan judul Amsilatut Tasrifiyah. Itu buah karya dari menantunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu Kiai Ali Maksum yang digunakan di berbagai madrasah dan pondok pesantren. Iya. Yang sekarang sudah dikemas dengan bentuk yang lebih simpel lagi. Sampai-sampai ulama di Timur Tengah itu heran, kok ada orang Indonesia membuat rumusan perubahan lafadz dari satu ke bentuk yang lainnya dengan sistematis pada zaman dahulu pada. Hmm. Kalau kita lihat kitab dari Timur Tengah langsung misalnya, langsung babnya adalah sorof, kita akan kesulitan. Karena Ya. penjelasannya seperti saya tadi. Nasoro itu bagaimana merubahnya, yang suruh bagaimana perubahannya menjadi unsur. Itu langsung diformat oleh Kiai Ali Maksum dalam kitab tasrifnya dengan format yang sistematis langsung dihafalkan, tinggal nanti ditirukan dengan lafadz yang lain. Misalnya Nasoro yang suruh. Yang Nasoro nasoro yang yang suruh suruh itu nasron yang fahuwa sirun gitu sama ya. apa ya? Ya itu Nasoro yang suruh nasron wa mangsoron fawa nasirun. Yang sama seperti lafadz contohnya nadoro melihat. Nasoro yang suruh. Maka harokatnya sama. Nadoro yang duru. Fi'il amarnya ungsur. Lihatlah ungzur. Nah, sama kan bunyinya. Jangan menolong la tansur. Jangan melihat la tandur. Nah, itu sudah dibuatkan rumus oleh Kiai Ali Maksum. Tinggal kita mencari contoh fi'il atau kata kerja yang lain, kemudian disamakan dengan rumus itu. Ya, mungkin tapi eh, namanya anak zaman dahulu mungkin ketika belajarnya masih kecil atau belum pernah belajar bahasa Arab kesulitan. Ya kan, tidak paham ini maksudnya apa kok dihafalkan. Baru paham ketika sudah eh, dari berbagai ketemu dengan kitab-kitab atau pembelajaran atau ngaji. Sebenarnya kita belajar itu tidak paham di awal itu biasa ya, biasa.
Bahkan ketika saya di pesantren pun, saya masuk pesantren itu sudah usia perkuliahan ya. Jurumiyah ini sudah beberapa kali saya ngaji di SMP, di SMA pernah ngaji juga, di madrasah, kemudian di pondok belum begitu paham, mungkin di tahun kedua, ketiga baru paham. Padahal ini ustadznya sudah ngasih contoh, sudah menjelaskan perlafat. Tasrif juga seperti itu. Di usia SMP sudah menghafal, SMA juga menghafal, di usia perkuliahan juga menghafal ulang lagi. Ternyata baru pahamnya di usia perkuliahan. Nah, mungkin dari peserta itu ada yang beberapa tidak paham. Tidak paham di awal karena memang belum pernah mengenal bahasa Arab. Saya rasa kalau langsung menyerah itu iman-iman. Iman-iman itu apa ya bahasa Indonesia? Nah, karena biasa di awal permulaan bahasa Arab itu kita tidak mengenal lafadznya sama sekali. Kosakatanya nggak mengenal. Sehingga kesulitan ketika masuk kepada ranah kaidah atau tata bahasa Arabnya. Dan jurumiyah ini adalah tata bahasa Arab yang simple, yang paling sederhana dan harus dikembangkan sendiri karena di jurumiyah contohnya cuma ini tadi dalam kitab matan jurumiyah contohnya maf'ul itu cuma dua ini. Dorobtu Zaidan sama Rokibtu Al-Farosa. Nah, karena kita bukan orang Arab, maka kita butuh kepada contoh-contoh maf'ul bi dengan model kalimat yang lain. Iya, seperti Neng kebingungan kalau tidak ada banyak contoh. Ya, karena kalau tidak ada banyak contoh kita kebingungan. Tahunya cuma Dorobtu Zaidan sama Rokibtu Al-Farosa. Ya harus banyak contohnya. Nah, jadi di WA ada contoh, di latihannya juga ada contohnya. Nah, cuma ngetik bahasa Arab itu ternyata lama juga ya. Cuma sekarang ada ini. Kalau kita pengen cepet itu kita bisa pakai voice note di HP itu. Kemudian kalau pengen mengharokati cepat itu juga ada aplikasi Android namanya Taskil. Ya walaupun setelah itu harus kita cek karena kadang-kadang tidak sesuai dengan nahwu sorofnya. Ya tapi membantu lah. Karena mengetik bahasa Arab itu dua kali kerja. Ada mengetik hurufnya, yang kedua memberikan harokat. Itu untuk langkah cepatnya kalau kita ingin belajar mengetik bahasa. Ya, Mungkin dari untuk sampai sini nomor 5 ini mungkin ada pertanyaan dulu. ya Ustaz. Untuk yang tadi itu bentuknya Yang mana? yang latang sur, latu kodim Iya, bentuknya kenapa? itu dihafal saja itu ya bentuk kalimat perubahan Iya, kalimatnya. bentuk perubahannya dihafal saja. Ya, jadi dalam bahasa Arab jurumiyah itu mungkin antum pernah mendengar ini. Ada ulama mengatakan jurumiyah, bukan jurumiyahnya. Nahwu itu adalah bapaknya ilmu bahasa Arab. Sorof itu ibunya. Pernah dengar gitu ya? Pernah Nah, Ustadz. Ya, ya kan? Ustaz. Di dalam rumah tangga, bapak dan ibu itu semuanya harus berperan. Ya kan? Ketika hanya bapaknya saja yang berperan, ibunya tidak berperan, maka rumah tangga juga tidak berjalan dengan lancar. Kalau ibunya saja yang berjalan, sebenarnya banyak kita lihat di masyarakat itu ibu itu bisa apa itu namanya merawat anak-anaknya seorang diri tanpa bapak. Artinya apa di situ ibu itu sebenarnya lebih penting lagi di dalam ilmu tata bahasa Arab. Jadi sorof itu lebih penting lagi daripada nahwunya. Nah, nahwu itu hanya membahas tadi al-islama mu apa mi, ya kan? Al-muslimina apa al-muslimuna. Sedangkan sorof itu membahas tiga huruf sebelumnya. Unsur ini apakah sur apa sir apa sor. Aghlakta apa uglik apa uglak. Tukodim ini kalau nggak ada harokatnya bisa baca takodam, takdim. Nah itu yang padahal tiga huruf awal itu yang bahas adalah sorofnya. Atau kosakatanya al-kohwata misalnya. Al-kohwata ini kita kalau nahu hanya membahas tati itu. Kohwahnya ini dari mana kita tahu?
Nah, kita harus berbanyak kosakata. Kalau fiil kita harus tahu sorof atau tasrifannya tadi. Nah, sebenarnya materi kita itu ada Judulnya apa lanjutannya. Ustaz yang tadi karya Kiai Ali Maksum itu apa dijual Judulnya, ini ya dijual pasaran? di pasaran pasti ada itu. Di toko-toko kitab itu pasti ada. Atau online ada. Atau kalau Oh, antum pingin yang mudah mungkin ada yang terjemahnya juga sudah ada. Tapi kitab itu sebenarnya tipis, tapi kalau sudah bentuk terjemahan kan tebal ya kan. Mungkin nanti dipelajari yang bab-bab awal saja. Bab-bab berarti awal saja. rekomendasi yang mana Ustaz kalau mau belajar? Ya, rekomendasi Amsel atau Tasrifiyah itu. Fungsilah Tapi nggak tahu juga tasrifnya. yang terjemahan itu yang asik itu yang mana ya. Dulu ada saya pernah baca itu kitab Amsel atau Tasrifiyah miliknya Pondok Sidogiri. Miliknya Pondok Sidogiri itu biasa digunakan untuk kursus bahasa Arabnya baca kitabnya Pondok Sidogiri. Itu mudah sekali. Walaupun saya punya tapi fotokopian dulu. Saya dapat dari santri itu bawa kitab kok kitabnya beda ini. Saya lihat ternyata Amsiratul Tasrifiyah dari Kiai Ali Maksum dimodifikasi menjadi lebih mudah dan simpel. Itu miliknya Sidogiri. Mungkin bisa dicari di Shopee mungkin ada. Tulis saja Tasrif Sidogiri mungkin gitu. Tasrif Sidogiri ya. Tasrif Sidogiri. Harapan Ana nanti ketika kita itu Zoom lagi, itu kita kenalkan sedikit-sedikit tentang tasrif. Sedikit-sedikit Iya, tentang tasrif, karena kita nggak akan terlepas dari nahwu dan sorof. Dua-duanya itu saling berkaitan. Siap Ustaz. Ya, kita lanjut yang nomor 6. Nomor 6 saya bacakan, antum yang mencari maf'ul binya ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, tidakkah engkau melihat alladzi, kepada orang yukadzibu yang mendustakan bidi ini terhadap agama. Nah, ini maf'ul bihnya yang mana ini? Alladzi. Alladzi, ya. Jadi alladzi ini adalah isim mausul ya jenisnya. Tapi kedudukannya sebagai objek. Nah, alladzi ini bisa diartikan orang yang, benda yang. Nah, ini kalau ini diartikan adalah orang yang, tidakkah engkau melihat alladzi, kepada orang yang mendustakan agama. Nah, ini alladzi sehingga dia tanda nasabnya apa enggak ada. Karena alladzi isim mausul itu adalah termasuk isim yang mu'rab apa mabni? Alladzi Mabni. mabni, Mabni. ya mabni. Jadi dia bentuknya tetap seperti itu. Kemudian yukadzibu artinya mendustakan. Sebenarnya ini kan kalau kita lihat dari bentuk kata kerjanya kan dia membutuhkan maf'ul ya kan. Mendustakan agama. Nah, secara makna agama ini adalah maf'ulnya ya kan. Tetapi secara lafaz dia bukan maf'ul, tetapi adalah di sini majrur dengan huruf jar ba ini, bidin. Jadi ada beberapa fiil yang sebenarnya dia mutaati, tetapi maf'ul B-nya tidak serta-merta langsung yukadzibu ad-dina, tidak seperti itu. Ada baknya di sini. Nah, di sini kita juga harus menghafal ini. Jadi ada beberapa kata kerja itu ketika ada maf'ulnya itu ada bantuan huruf jar ba. Yukadzibu bidini. Sehingga secara makna ini adalah sasaran atau objek, tetapi secara lafadz dia adalah jar dan majrur. Jadi kita artikan tetap mendustakan agama. Jadi kalau kita artikan per lafadz kan mendustakan ini dengan agama, ya kan? Ini maksudnya dengan agama itu adalah terhadap agama sebagai objeknya. Jadi yukadzibu ketika dia menjadi fiil mutaaddi itu harus disertai dengan huruf ba. Nah, ketika kita ketemu fiil seperti ini, kita catat, oh
Ini kan bentuk fi'il madinya kadzdzaba yukadzibu. Berarti gandengnya dengan bi. Kadzdzaba yukadzibu bi. Nah, nanti kalau kita cari di kamus pasti ada kata bi-nya ini. Mendustakan, apa bahasa Arab dari mendustakan? Kadzdzaba yukadzibu bi. Ada tambahan bi-nya. Nomor 7. Alam nasroh laka sodrak. Alam nasroh, tidak, bukankah kami lapangkan laka untukmu sodroka dadamu. Maf'ul bi-nya yang mana ini? Nasrah. Bukankah Nasroh. Saudara, Ada yang sodrok, mungkin apakah ada yang kami laka padamu padamu. majrur alam nasrah nasrah laka ya? Laka. Laka. Ya, ini maf'ul bi-nya adalah sodrok. Ya, kalau laka ini jar majrur. dia Jar majrur. Bukankah, alam itu artinya bukankah. Nasroh itu dari syaroha yasrohu. Kalau nun berarti kami lapangkan laka untukmu. Sasarannya mana? Objeknya sodoroka. Apa yang dilapangkan? Sodoroka dadamu. Di sini berarti yang menjadi maf'ul bi-nya adalah sodoroka. Fi'il fa'ilnya adalah nasroh dari syaroha yasrohu. Kalau nun ya nasroh itu berarti fa'ilnya adalah kami. Sebenarnya ini adalah satu orang, bukan satu orang. Ini kan Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Kenapa menggunakan kata kami ini untuk yu'adzim nafsahu, untuk mengagungkan Allah. Seperti kita menjadi MC misalnya. Mari kami sebagai Muqassimul Auqat, atau kami sebagai Roisul Barnamid, kami sebagai pembawa acara, padahal satu orang. Nah, fungsinya kenapa dia menyebutkan kami? Untuk mengagungkan dirinya. Nah, di dalam ayat ini juga seperti itu. Kenapa menggunakan kata kami untuk mengagungkan dzatiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz ada Ya, yang bilang silakan. kalau kami itu ada perantara malaikat gitu misalnya ketika bicara masalah turun hujan Ya, ya. nazalna misalnya saya dengar begitu. Kalau sifatnya Kami. mutlak itu dari Allah, nah, Ya. itu tidak menggunakan nah atau lamir nahnu itu maksudnya. Ya, di dalam ayat Al-Qur'an mungkin ada tafsir yang lain ya. Mungkin di situ, atau melihat konteks kalimatnya di situ mungkin ada juga yang menyertakan malaikat seperti itu ya. Ya, ya, itu Ya, maksudnya. seperti mungkin inna nahnu nazzalna dzikra. Inna, sungguhnya kami, nahnu, kami, nazzalna dzikra, telah menurunkan al-dzikra, Al-Qur'an. Nah, di situ berarti ada perantara yang menurunkan Al-Qur'an itu adalah malaikat Jibril misalnya. Jadi itu tafsir. Ya, mungkin karena tafsir itu juga banyak. Tafsir juga banyak. Kita bisa mengambil faedah itu, diantaranya adalah lafadzna tadi, satu, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang memang agung. Kemudian karena ada keikutsertaan, ada perintah Allah kepada para malaikat sehingga menggunakan lafadz kami. Nantilah kita dapat faedah lagi. Kalau yang nomor 6, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Di situ fiilnya mana fiil? Yukadzibu. Yukadzibu. Yukadzibu, ya, mendustakan. Mendustakan fiil, berarti dia butuh fa'il. Mana fa'il dari yukadzibu? Anta. Anta, Anta. anta. Mas, anta. Ini huruf mudharaanya ya ini ya, bukan tak. Ya, Oh, berarti huwa. huwa, ya.
Ini fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan dalam lafadz yukadzibu dikira-kirakan huwa. Huwa kembali kemana ini Oh huwa? iya, dia laki-laki. Dia laki-laki, ya kembali ke lafadz yang mana? Aroita. Aita. Aro'aita. Ini alladzi ini. Alladzi kan di sini kita artikan orang yang gitu. Oh, Jadi kalau Oh kita iya, kalau itu artikan per alati ya, Ustaz, lafadz, ya. ya Kalau iya iya, iya betul. alladzi orang yang yukadzibu mendustakan siapa alladzi ini terhadap agama. Jadi yukadzibu Iya. ini fa'ilnya dhamir dikira-kirakan huwa kembali kepada alladzi. Ya mungkin terkait dengan maf'ul bih. Mungkin dari contoh yang ada di grup WA atau latihan kita 7 nomor ini mungkin ada yang ditanyakan. Sebelum kita lanjut ke ini nih. Apa ini? Babul masdar ini atau maf'ul mutlak. Mungkin ada yang ditanyakan tentang maf'ul bih. Silakan. Sudah. Tidak ada yang bertanya? Ustaz, Ya. maf'ulun bih itu eh, mesti di ujung dia letaknya. Maf'ul bih selalu di ujung tidak. Ya. Ya. Bisa juga terdapat di depan. Oh gitu. Cuma contohnya apa ya contohnya ya? Mungkin ada yang bisa memberikan contoh mungkin maf'ul bih letaknya di depan. Itu. Kalau kita sebagai orang Indonesia yang namanya objek itu biasanya di belakang. Nah, cuma dalam bahasa Arab ada juga yang terjadi maf'ul bih terletak di depan. Nah, cuma contohnya yang kita nggak tahu ya. Iya, karena berdua kan. Iya. Iya karena Akalar ruzza al-waladu. Bisa nggak itu, Ustaz? akala roza al waladu boleh juga. Akala arroza al waladu boleh. Min. Atau itu tadi iya ka Maf'il nak bihnya kan butuh. di tengah ya. Nah, Nah, iya kalau kak. kalau akala arruza alwaladu akala telah makan arruza nasi siapa alwaladu anak. Nah, berarti ini maf'ul bihnya di tengah. Boleh juga seperti itu. Kalau contohnya di depan seperti yang dicontohkan tadi iya ka nak butuh. Jadi kalau di oh ya itu kan di depan ya. Di contoh domir yang munfasil, nah itu bisa ditaruh di depan iya ka hanya kepada engkau nak butuh kami beribadah. Nah, itu berarti maf'ul bihnya ada di depan berupa di sini kalau di sini bertemu domir yang munfasil yang terpisah. Nah, kalau yang mutasil nggak bisa ditaruh depan. Dorobana misalnya na doroba nggak bisa. Kalau ditaruh depan harus ada iyanya ini. Ya, berarti itu ketemu contohnya maf'ul bih yang berada di depan. Iya, iya. Kalau maf'ul bih yang berada di depan seperti iyyaka na'budu itu ada fungsi garis bawah yaitu arti hanya kepada engkau. Walaupun contoh ini ditaruh di belakang pun juga boleh. Doroba iyaka. Nah, doroba iyaka. Boleh juga. Tapi ketika ditaruh di depan, dia menyimpan arti hanya kepada engkau. Kalau ditaruh di belakang, berarti itu engkaunya penekanan berarti. Doroba iyaka. Memukul kepadamu. Nah, jadi di situ mu-nya itu penekannya ya kamu itu. Kalau iya karena butuh berarti hanya kepada engkau kami beribadah. Itu fungsi diantara kenapa kok maf'ul bih ditaruh di depan. 2%. Mungkin ada lagi pertanyaan mungkin atau mungkin ada yang menambahkan mungkin. Silakan terkait dengan maf'ul bih. Tidak ada. Kita lanjut ke masdar atau maf'ul mutlak istilahnya kalau di kelas kita. Kalau di sini Berarti namanya kalau ya na'budu iya itu maknanya beda ya Ustaz? nak butuh iyaka. Iya beda. Nak butuh iyaka kami menyembah kepada engkau.
Di kata-kata hanya kepada engkau itu tidak apa ya, tidak berfungsi lagi karena iya itu ketika atau maf'ul berada di depan itu fungsinya adalah untuk hasr atau apa itu hasr itu hanya ada kata-kata hanya. Tapi kalau di belakang enggak lagi. Ya ada penekanannya tapi Iya. bisa jadi saya memukulmu misalnya. Iya. Nah, itu berarti dorob tu iyaka. Dorob tu iyaka. Itu ada penekanannya, tapi bisa ada penekanannya hanya kepada engkau, mungkin juga memukul kepada orang lain. Dengan betul-betul memukul dia. Tapi ketika ditaruh di depan, iyaka dorob tu. Aku hanya memukulmu, berarti tidak ada orang lain lagi. Tapi ketika ditaruh di belakang, ada kemungkinan Orang. dengan orang lain. Kalau dorob tuka, aku memukulmu. Mungkin memukulnya dengan pelan atau memukulnya biasa-biasa aja. Tapi kalau dorob tu iya kah, itu memukulnya ada keseriusan di situ. Kalau ditaruh di depan, fungsinya adalah untuk memunculkan arti hanya. Iya kah, nak Iya. butuh hanya kepada engkau kami beribadah. Apa? Berilah apa namanya? Mungkin ada contoh-contoh yang lain mungkin. Contoh iya kah ini. Ada juga iyaka ini fungsinya untuk bukan hanya kepada engkau tapi hati-hati. Iyaka wal Jauhi, hasada. jauhi bisa juga saya. Jauhi. Iyaka wal hasada. Jauhilah sifat iri. Iyaka wal hasada. Jadi al Iya. hasada itu Ya. eh, iyaka di situ memiliki arti jauhilah. Sehingga Kalau dia pastinya bukan kalau beda Ustaz sama juga ininya. gimana. Tuh katakan Tadi kalau hanya terputus. kalau hanya padamu kan maf'ulun bi itu maf'ulnya. Kalau ia bermakna dijauhi kan udah lain Ustaz. Ya lain. Iyaka yang bermakna jauhi itu lafaz setelahnya malah menjadi maf'ul bih berarti. Karena iyaka di Ya, situ iyaka yang memiliki makna jauhilah. Nah, sehingga karena maknanya jauhilah, lafaz setelahnya menjadi maf'ul bih dari iyaka yang bermakna jauhilah. Jadi wal hasada. Makanya hasada dibaca fathah. Dinasabkan menjadi maf'ul bih dari iyaka yang bermakna jauhilah. Fi'il berarti ya Ustaz. Dia apa iya. betulnya? Iyaka. Dia Jadi bukan fi'il. fi'il. Cuma Bukan. memiliki makna fi'il. Oh, Memiliki makna fi'il. kayak fi'il ini ya Sal ya. Apa namanya? Ya fi'il lah gitu, fi'il Ya, bentuk kayak pelarangan amin. ya. Amin itu kan bukan fi'il dia. Amina itu bukan fi'il. Tapi dia apa ya, isim mungkin ya. Dia memiliki makna fi'il yaitu istajib. Kabulkanlah. Ya. Jadi ada beberapa lafaz dia bentuknya bukan fi'il tapi memiliki makna fi'il. Mungkin dia berupa isim, mungkin dia berupa huruf tapi memiliki makna fi'il. Seperti alaika. Alaika itu kan padahal jar majrur kan. Alaika bihusni dzanni. Kamu harus. Nah, alaika padahal jar dan majrur. Tapi di situ memiliki makna fi'il yaitu apa itu ya? Kamu harus. Yan bagi Ustaz, ini ya. Ustaz alaika itu setiap kata yang bermakna wajib itu selalu pakai ala. Katakan, ah, itulah tadi menunjukkan ala tadi bermakna apa Ustaz tadi? Kalau di sini Ya, aliran saya harus. ala tadi, ya harus. Saya harus. Berarti itu yang
apa tadi, bukan fiil tapi isim ya saya. Isim ya. Contoh misalnya kan gini Kak, kutiba alaikum siyam, kutiba alaikum qisas. Setiap yang itu selalu Oh, kalau itu jadi alaika itu yang apa Ustaz? jar majrur itu tidak memiliki makna. Kalau alaika di situ hanya memiliki makna atas kamu. Kutiba alaikum ditetapkan atas kalian berarti. Nah, itu arti umum berarti. Tapi kalau yang awas-awas itu alaika wal apa tadi? Mungkin Alaika kamu bil harus masdar. hati-hati. Alaika bermakna ihzar, hati-hati. Nah, alaika yang bermakna ihzar. Itu bisa juga. Bentar. Nah, biasanya berada di depan. Biasanya di depan seperti iyaka, alaika. Jadi ada lafaz-lafaz yang berupa isim, berupa jar majrur yang memiliki makna seperti fi'il. Nah, orang Arab itu kan TVI. nggak ribet ya kan, nggak memerlukan kalimat yang panjang. Cukup dengan kalimat iya kak, itu sudah memiliki arti dawilah. Iya ke wal hasad. Dawilah sifat sifat hasad. Ini Kak. Ya mungkin itu jarang kita temui di contoh-contoh yang sederhana. Tapi kalau di kitab-kitab yang seperti kitab-kitab Nashaikhud Diniyah itu sering kita jumpai seperti itu. Karena kitab tersebut alaika bisau misalnya kamu harus berpuasa. Alaika bisau atau alaika bitulis sumti, kamu harus diam lama. Nah, itu alaika memiliki makna harus, ya macam-macam. Mungkin nanti kita coba di praktek baca kitabnya akan bertemu dengan lafaz-lafaz seperti ini. Ya mungkin kita bahas masdar ini dulu ya, biar tidak kemana-mana. Babul masdari. Akhina Rahman Hadini lagi. Silakan untuk dibaca dulu. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari al-masdaru huwal ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li nahwa daraba yadribu darban wa huwa qismani lafdhiyun wa ma'nawiyun fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafdhiyun nahwa qataltuhu qatlan wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhihi fa huwa ma'nawiyun nahwa jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan wa ma asbaha dzalika. Ya mungkin bisa diterjemahkan sekalian. Babul masdar, bab masdar. Al masdar, masdar adalah huwa, al ismu, huwa masdar adalah al ismu, isim al mansubu yang dibaca mansub, alladzi yaji'u salisan yang datang, yaji'u datang. Ya datang. Alladzi yaji'u yang datang salisan 3 fi tasrifil fi'li pada tasrif fi'il. Nahwa seperti doroba, yadribu dorban. Doroba telah memukul, yadribu sedang memukul, dorban pemukul. Pemukul, Ustaz. Pukulan. Oh, pukulan. Dorban pukulan. Wahwa qismani, masdar itu ada 2.
lafdiyun, yang pertama yang lafdi, wa maknawiyun, dan masdar yang maknawi. Fa in wafaqa lafduhu, maka jika wafaqo apa Ustaz? Wafaqo itu mencocoki, sesuai. Sesuai. Wafaqo sesuai. Maka jika sesuai lafduhu, lafadnya masdar, lafdo fi'lihi, lafad fi'ilnya, fahuwa, maka dia masdar lafdiyun, termasuk yang lafdi. Nahwa, contoh lafad yang contoh masdar yang lafdi, yaitu kotal tuhu kotlan. Kotal tu itu saya telah membunuhnya, kotlan dengan apa? Kalau ini kita artikan dengan benar-benar. Dengan benar-benar membunuhnya gitu. Iya. Jadi saya telah membunuhnya dengan benar-benar begitu. Iya, seperti itu, sebagai penekan. Oh ya. Wa in wafaqo, dan jika lupa lagi wafaqo. Sesuai tadi. Sesuai. Wa in wafaqo makna, dan jika yang sesuai dengan makna fi'lihi, fi'ilnya, duna lafdihi, bukan lafadnya, bahwa maka dia maknawi, masdar itu termasuk yang maknawi. Nahwa, contohnya jalastu qu'udan. Saya telah duduk, qu'udan, benar-benar duduk. Iya, betul. Wa qumtu wuqufan. Wa qumtu, saya telah berdiri, wuqufan, dengan benar-benar berdiri. Iya. Wa ma asbaha dzalika, dan apa nih Ustaz? Dan lain-lain. Oh, dan lain-lain. Kalimatnya panjang. Ya, wama dan apa ini? Lafat-lafat asbah yang menyerupai dzalika pada contoh-contoh di atas tadi. Dan lain-lain kalau bahasa kita. Dan lain-lain. Ini masdar ya. Kalau di materi kita namanya maf'ul mutlak. Kalau di kitabnya Jurumiyah namanya masdar. Nah, masdar ini adalah isim yang nasab yang terletak di urutan ketiga di dalam tasrifnya fi'il. Doroba yatribu dorban. Nasoro yang suruh nasron. Soma yasumu sauman. Nah, itu urutan yang ketiga itulah yang namanya masdar yang bisa dijadikan maf'ul mutlak, yaitu masdar itu. Nah, kalau yang sama lafadnya sama, itu namanya masdar lafzi. Kotal tuh kotlan. Ini dari kotala yaktulu kotlan. Kalau yang sesuai itu hanya maknanya, sedangkan lafadznya nggak sama, namanya berarti masdar maknawi. Jalastu qu'udan. Ini dari jalasa yajlisu julusan. Kalau qu'udan dari qa'ada yaq'udu qu'udan. Nah, ini sama-sama duduknya, cuma lafadznya beda. Ini namanya masdar maknawi. Kumtu dari koma yakumu kiaman. Kalau wukuf dari wakofa yakifu wukufan. Wakofa yakifu wukufan. Nah, ini sama artinya berdiri, cuma karena lafadznya beda, namanya menjadi masdar maknawi. Nah, di sini kita bisa mengambil faedah, berarti kita harus mengenal perubahan fi'il atau tasrif tadi ya, yang saya jelaskan di awal tadi. Minimal sampai masdarnya. Jadi bentuk fi'il mati, fi'il mudhari, dan masdarnya. Nah, masdar ini ada dua. Masdar ini ada yang sama'i, ada yang kiasi. Nah, yang sama'i itu artinya sesuai dengan apa yang kita dengar dari orang Arab. Ini kok
enggak doroban, kok enggak dirban, kenapa kok dorban? Ya karena orang Arab mengatakan seperti ini. Nah, seperti jalasa ini. Jalasa ini kok julusan, kok enggak jalasan seperti doroba? Ya karena orang Arab itu sudah menentukan bahwasanya perubahannya masdarnya jalasa itu adalah julusan. Koma ini kan kiaman, satunya wukufan. Padahal ini dua-duanya artinya sama-sama berdiri. Ya karena orang Arab sudah mengatakan kalau wakofa yakifu wukufan. Nah, wukuf itu adalah istilah yang sudah dibuat oleh orang Arab. Jadi sesuai dengan apa yang kita dengar atau sesuai apa yang ada di kamus. Berbeda dengan yang kiasi. Kiasi itu sesuai dengan rumus berarti ya. Rumus tasrif. Nah, itu biasanya banyak terjadi di fiil yang 4-5 huruf. 4-5-6. Nah, kalau 3 huruf itu banyak yang samai. Nah, kalau ada kata kerja doroba ini kan 3 huruf. Nah, ini yang paling banyak masdarnya itu samai. Hafalan berarti. Nah, sehingga ketika kita ingin menghafal kosakata bahasa Arab yang bentuknya adalah kata kerja, minimal kita hafalkan fi'il madi, fi'il mudhari, dan masdarnya. Karena masdar ini tidak bisa dirumus karena harus kita hafalkan. Contohnya lagi doroba yadribu, nggak boleh kita baca doroba yadrobu karena memang sudah dari sananya roknya yadrib ini harus di kasroh. Jadi kalau kita ingin hafalan, itu kita harus hafal fi'il madi, fi'il mudhari, masdarnya. Masdar itu kata dasar, Ustaz. Nah, kata dasar masdar itu sebenarnya kata perubahan dari satu ke bentuk yang lainnya itu awal mulanya dari masdar, dari dorban ini. Mencari dari kamus itu berarti mencari masdarnya begitu. Ya, mencari masdarnya ya. Nah, cuma orang Indonesia seperti Syekh Ali Maksum tadi itu membuat rumusan fiilnya dulu yang di depan. Nah, kalau di Timur Tengah itu banyak kitab tentang sorof, itu tasrifan, perubahan satu lafaz ke bentuk yang lainnya, itu adanya diawali dengan dorban, karena memang dasarnya adalah dorban ini. Nah, cuma kita nggak terbiasa, kesulitan, dorban, doroba, yadribu, sulit. Yang mudah, doroba, yadribu, dorban, kota layak tulu, kotlan, jalasa yajlisu, julusan, koada yakaudu, koudan. Nah, mudah fi'il madinya yang berada di depan. Karena ada istilah ini, isim mansub yang terletak di urutan ketiga di dalam tasrifnya fi'il. Jadi ada tasrif yang turbanya di depan karena ini adalah masdar. Masdar itu artinya kata dasar. Maka artinya tadi pukulan. Pukulan. Sekarang lebih jelasnya kita ke latihannya. Nah, di sini memberikan harokat, terus maf'ul mutlaknya yang mana gitu ya kan. Saya contohkan nomor 1. Nama telah tidur. Atiflu anak kecil itu. Ala firashihi di kasurnya. Nauman dengan tidur amikon yang lelap. Nah, di sini maf'ul mutlaknya berarti nauman ini atau masdarnya ini. Nauman. Nah, di sini memiliki arti apa ini ya? Tidur yang lelap. Nah, jadi di sini adalah masdar atau maf'ul mutlak yang menjelaskan keadaan berarti ya. Kalau tadi yang dicontoh kota layak tulu kotlan tadi musimnya untuk penekanan, kalau di sini untuk menjelaskan. Masdar. Contoh lagi nomor 2. Taba al-asi. Taba telah tobat. Al-asi orang yang bermaksiat. Ilallahi kepada Allah. Taubatan dengan taubat. Nasuhan yang sesungguhnya. Nomor 1 dan 2 ini fungsinya adalah untuk menunjukkan jenis apa ini fi'il atau pekerjaannya itu adalah seperti itu. Kalau yang nomor 1 menjelaskan tentang tidurnya lelap, yang nomor 2 menjelaskan tentang obatnya itu sungguh-sungguh. Ini diantara fungsi lain dari 1 tadi menekankan, yang kedua menunjukkan jenis pekerjaan. Tidurnya bagaimana? Nauman yang amikon, yang lelap.
Taubatan, taubatnya bagaimana? Nasuhan yang betul-betul. Nah, taba ya tubu taubatan. Nama yanamu nauman. Nah, ini bentuk masdarnya. Jadi fi'il mudhari'nya yanamu taba, fi'il mudhari'nya taba yatubu. Taba yatubu taubatan. Kita ke nomor 3. Mungkin ini akhina Abu Zayyan berkenan untuk menjawab nomor 3 dan nomor 4. Gimana? Agak terputus-putus. Bukaan. Bu Zayan kayaknya tidak bisa tersambung ya. Jadi ketika beliaunya berbicara itu kan terputus-terputus. Coba kita ke Ukhtina Neng Heni ini. Nomor 3, nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Baka sajinu bukaan at-tifli. Artinya? Narapidana itu menangis seperti tangisan anak kecil. Masdarnya bukaan ya. Bukaan, ya. Bukaan. Dari asal kata baka. Baka. Fi'il mudhari'nya apa? Mungkin bisa disebutkan. Ya bekau. Baka, ya begi. Ya beki. Ya beki. Ya begi. Ya, baka, ya begi, bukaan. Nah, cuma di sini yang perlu dihilangkan ini tanwinnya. Kenapa? Karena di sini bukaan bergandengan dengan atifli. Ini adalah mudhof ilaih. Nah, di sini Jadi juga buka, menunjukkan Ustaz. ya buka atifli. Karena ini mudhof, Buka tanwinnya menjadi hilang. Nomor Satu 4. lagi nomor 4. Ya. Ijtahid fi dirasatika ijtihadan mustamiran. Teruslah bersungguh-sungguh di dalam belajarmu. Masdarnya ijtihadan dari asal kata ijtahid. Yajtahidu. Fi'il madinya ijtahada. Ya. Ijtahada yajtahidu. Nah, ijtihad bersungguh-sungguhlah fi dirasatika di dalam belajarmu ijtihadan dengan kesungguhan mustamiron yang terus-menerus. Kalau arti bebasnya teruslah bersungguh-sungguh di dalam belajar. Atau teruslah, selalulah sungguh-sungguh belajar. Syaratnya ijtihad fi dirasatika ijtihadan mustamiron. Mana Abu Zayan apakah bisa mencoba lagi? Mungkin suaranya bisa terdengar. Ya, saya udah ya, bismillah. Nah, nomor 5. Nampak Rabbaitul aulada tarbiyatan islamiyatan. Islamiyatan, ya betul. Artinya? Aku mendidik anak-anak dengan pendidikan Islam. Mana Mas? Aku mendidik anak-anak dengan pendidikan Islami. Ya. Mana maf'ul mutlaknya atau masdarnya? Tarbiyatan, Ustaz. Tarbiyatan, ya, tarbiyatan. Nah, ini dari fi'il robba. Robba yurabbi tarbiyatan. Robba yurabbi tarbiyatan. Mungkin di sini belum ada masdar yang maknawi ya. Masih lafzi semuanya.
Ya, mungkin lanjutkan lagi nomor 6, nomor 6. Anu kan? Ya, masih Kallamallah Musa takliman. ya. Dan Allah Artinya telah berbicara kepada Musa secara langsung. Takliman masdar. masdar. Ya. Nah, ini kalau ini fungsinya menjelaskan jenis pekerjaannya lagi ya, takliman secara langsung. Maka lamullah Musa takliman. Nah, maka kalau kita lihat seperti ini, apalagi ayat Al-Quran, maka perlu kita baca tafsirnya. Ini takliman ini artinya penekanan, apa menjelaskan jenis fiilnya. Kita lihat tafsirnya. Ternyata kalau diartikan secara langsung, berarti ini menunjukkan kalau menunjukkan jenis fiilnya mengarah kepada arti secara langsung. Kalau yang bukan Al-Quran kita bebas untuk menilai, menganalisis ini arahnya kemana. Nomor 7. Lagi Abu Zayan. Minkum saya minkum fa inni azab u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamina. Dari kamu maka sesungguhnya aku mau azab dengan azab yang itu untukmu ya Ustaz ya. Minkum darimu tuh maksudnya. Ini sebagian ayat kamu. Sebagian dari kamu sebagian ya. Sebagian kamu sungguh azab sesungguhnya aku mengazabnya dengan azab yang dengan azab yang sebenar-benarnya. La dibuku ahadan minal alamin. Tidaklah aku mengazab bantulah Ustaz. Ini ya, ini nyasar mana? Kita lihat dari terjemahannya, ini azaban ini azab yang menjelaskan pekerjaannya juga. Dan minkum di antara kalian, Pak ini sesungguhnya aku u'adzibu mengazabnya azaban dengan siksaannya. Yang seperti apa azabnya? La u'adzibu dengan azab yang aku tidak pernah mengazabnya ahadan pada seseorang minal alamina dari sekalian makhluk. Jadi ada makhluknya Allah itu diazab yang paling beda dari yang lain. Jadi di sini azabannya menunjukkan maf'ul mutlak untuk menjelaskan jenis pekerjaannya juga. Nah, ini kalau ayat itu lebih panjang lagi ternyata ya. Maksudnya untuk penjelasan dari maf'ul mutlaknya dijelaskan dengan kalimat la u'adzibu ahadan minal alam. Dengan azab yang aku tidak menyiksanya ahadan pada seseorang minal alam. Di azabnya lain daripada yang lain. Itu keterangan saya berarti ya. Bagaimana? Itu kan keterangan Ustaz, bukan tekanan. Ya, keterangan, ya, bukan penekanan. Atau menunjukkan jenis atau menjelaskan jenis pekerjaannya seperti apa, azabnya yang seperti apa. Ya mungkin dari dua ini, maf'ul bi dan maf'ul mutlak. Nah, sekarang kita maf'ul mutlak. Nanti yang dua lagi kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Mungkin ada yang pertanyaan untuk maf'ul mutlak ini. Mungkin kalau kita lihat di matan jurumnya simpel sekali ya. Kotal tuhu kotlan, jalas tu ku'udan. Nah,
Ketika kita masuk kepada latihannya, sebenarnya kayak simpel ya. Narapidana itu menangis seperti tangisan anak kecil. Cuma kalau sudah muncul dengan kalimat bahasa Arabnya ya agak-agak berpikir sedikit. Makanya ada yang mengatakan orang itu kalau belajar bahasa Arab itu semakin cerdas karena mikir, ya, mikir semakin cerdas. Otak kiri Ustaz. Nah, otak kiri main. Mestinya otak kanan, otak kiri. Makanya disarankan ketika orang itu belajar bahasa Arab itu untuk berlatih matematika juga. Maka kita awal-awal pakai rumus matematika seperti itu. Karena orang pintar matematika itu biasanya adalah orang mikir. Orang mikir. Nah, bahasa Arab juga orang mikir. Pakai analisis ini tadi. Nah, sehingga ketika orang baca itu kan sambil menganalisis. Baka asajinu buka atifli. Sambil mikir dia. Nggak sekedar baca kayak kalimat bahasa Indonesia. Narapidana itu menangis seperti tangisan anak kecil. Kita mikirnya 2 kali atau 3 kali bahkan. Satu, ini harokatnya yang gimana. Terus kedudukannya gimana. Artinya mana. Terus titik komanya, intonasinya yang pas gimana. Banyak ini. Bahasa Arab. Karena kita bukan orang Arab. Nah, mungkin kalau orang Arab baca sekali 2 kali, mereka sudah paham. Ya, mungkin ada pertanyaan, maf'ul mutlak. Bagaimana? Itu untuk nomor 3 itu Nomor 3. berarti buka atiflinya itu permisalan ya Ustaz? Permisal. Seperti ya. Di sini masdarnya memiliki arti seperti. Kalau kita artikan penekanan nggak pas juga ya kan? Mungkin kalau penekanan aktifnya dihilangkan. Narapidana itu menangis bukaan dengan tangisan apa ini? Yang sejadi-jadinya. Sejadi-jadinya ya. Sejadi-jadinya. Tapi kalau ada tiflinya, berarti ini sebenarnya penjelasan aja ya. Cuma kita artikan dengan arti seperti itu lebih mudah lagi. Narapidana nangis dengan tangisannya anak kecil. Sebenarnya artinya seperti itu. Nah, kita artikan bebas dengan arti seperti tangisan anak kecil. Atau dengan juga berarti bisa ya. Dengan arti dengan bisa. Ya, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Maf'ul mutlaknya mana Ustaz? Nomor 3, ini buka A ini. Nah, buka A ini maf'ul mutlaknya. Baka ya bagi bukaan. Baka ya bagi bukaan. Semuanya masdar lafadz ya Ustaz contohnya. Ya, kita tadi analisis semuanya ternyata masdar lafzi. Tidak ada yang maknawi ternyata ya. Ya, mungkin nanti di kesempatan lain kita carikan masdar maknawi kalau contohnya di latihan seperti apa. Ya. Sudah cukup. Jadi misalnya taubatan. Taubatan itu masdar wahwa maf'ul mutlak. Taubatan, ya masdar dan maf'ul mutlak. Nah, ada pengulangan dari kata tabasa ya. Ya. Kalau masdar itu kita bukan kedudukan ya. Kalau masdar itu bentuk lafadznya masdar. Kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Lafadznya masdar. Ya, lafadznya masdar, kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Nah, kalau di Jurumiyah ini babnya masdar, tapi penjelasannya di sini masdar yang kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Karena masdar sendiri bisa menjadi mubtada misalnya. Ad-dorbu memukul itu syai'un qabihun misalnya. Ad-dorbu, dorbunya di depan.
itu masdar yang menjadi mubtada berarti. Memukul itu adalah syai'un sesuatu, qabihun yang buruk. Misalnya gitu. Nah, kalau kita lihat contoh kalimatnya di sini, masdar di sini adalah sebagai maf'ul mutlak, bukan sebagai mubtada atau khobar. Artinya an-naumu tidur fi sobahi di pagi hari itu madmumun tercela. Jadi an-naumu di sini masdar bentuknya, tapi dia kedudukannya sebagai mubtada. Nah, tapi kalau dalam contoh nauman di sini masdarnya adalah sebagai maf'ul mutlak. Jadi tidak selalu masdar itu adalah maf'ul mutlak, tidak. Masdar itu hanya bentuknya, untuk kedudukannya menyesuaikan. Jadi apa dia? Mubtada, khobar, atau maf'ul bih, atau maf'ul mutlak. Nah, maka nanti ketika ujian itu ada soal menentukan ini isim nasab ini sebagai apa? Mikir di situ. Nah, apakah maf'ul bih, apa maf'ul mutlak, apa menjadi dzaraf, nanti di ujiannya. Nah, insya Allah di ujian setelah mungkin minggu depannya lagi, mungkin sudah ujian akhir. Duh, nggak kerasa. Bulan ya. Terasa udah ujian akhir. Ya mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin ada Zakir Hairun, ada Bapak Muhammad Malik, dan yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan. Nah, sebenarnya di kelas setelah ini sebenarnya ada lanjutannya. Kami sedang karena di kelas-kelas sebelumnya itu banyak yang tidak ada kelas lanjutan untuk langsung praktek baca kitabnya. Ada sebenarnya, tapi kita masih nyusun gitu ya. Masih nyusun, kemudian masih on proses. Jadi jurumnya itu kita belajar teori dan analisis yang ada harokatnya. Kalau di kelas praktek baca kitab itu gak ada harokatnya. Ada yang ada harokatnya, kemudian juga ada yang tidak ada harokatnya. Dan kelasnya full praktek, karena teorinya sudah semua. Teorinya sudah semua, tinggal prakteknya saja. Di kelas lanjutannya ini berarti insya Allah. Mungkin di bulan depan, ini sekarang Juni, mungkin di bulan Juli. Jadi kami pengajar itu ada 5 ya. Pengajar itu ada 5, yang 3 itu alumni Universitas di Mukalla, kemudian yang 2 saya dan teman saya di amanai dari Pondok Darul Uwah Dakwah Dalwa Bangiran. Mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup? Insya Allah kita lanjutkan di Sabtu sore, insya Allah yang bahwa ini adalah dzaraf dan hal. Dzaraf dan hal. Kalau semuanya kita nggak maksimal, sedikit-sedikit tapi yang penting matang gitu ya. Sedikit-sedikit tapi matang. Kita akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Atlubul Alfa mungkin kameranya tidak bisa terlihat dengan jelas. Ana minta maaf. Mudah-mudahan di Zoom berikutnya nanti bisa nampak jelas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.